Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kita, di mana kita kemarin sudah masuk kepada pembahasan tentang takziah, dan sekarang kita akan mulai membahas tentang batasan waktu takziah. Batasan untuk waktu takziah. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Para ulama kita menjelaskan bahwa waktu bertakziah itu sudah dimulai dari semenjak keluarnya ruh dari jasad, atau mulai awal seseorang ditimpa musibah. Berarti dengan kita pergi melayat ke rumah duka, di saat kita mendengar bahwa saudara kita ada yang meninggal dunia, maka pada hakikatnya itu sudah dinamakan dengan takziah. Karena awal mulai waktu takziah ini, kata para ulama kita, ketika ruh keluar dari jasadnya, atau tak kala seseorang awal mulai ditimpa musibah. Adapun untuk batasan akhir, kapan batasan akhir waktu takziah? Sebahagian para ulama kita menyebutkan 3 hari. Hanya 3 hari. Dan tidak halal kita membuat perkumpulan melewati dari 3 hari ini. Karena dengan telah berlalunya 3 hari, maka diharapkan keluarga duka ini sudah mampu untuk menerima takdir yang telah Allah tetapkan. Dia sudah mampu untuk bersabar. Bahkan kalau sekiranya seseorang masih tetap untuk mengunjungi rumah duka ini, maka dikhawatirkan kunjungan ini akan mengembalikan kesedihan yang sudah mulai hilang. Bukankah kondisinya seperti itu? Barangkali hari pertama merasa berat, namun dengan adanya orang yang bertakziah ke tempat kita, menjadikan pihak Ahlul Bait merasa terhibur, tidak lagi merasa berat baginya musibah yang menimpanya. Di saat hari kedua, dia sudah mulai merasa ringan dan sudah mulai merasa mampu untuk bersabar. Ketika itu masih ada orang yang pergi bertakziah. Namun kalau sekiranya sudah 6 hari, 7 hari, 15 hari, dengan budaya yang ada di masyarakat kita itu masih ada waktu untuk takziah, maka ini akan mengembalikan derita musibah yang ditimpanya beberapa waktu yang lalu dengan kunjungan orang tersebut. Maka sebagian para ulama menetapkan 3 hari, tidak boleh lebih. Mereka berdalilkan kepada sebuah hadis Nabi SAW
yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi SAW, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa 3 ayyam illa ala zawjin fa innaha tuhiddu alaihi 4 ashhur wa ashra. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir dalam kondisi masih bergabung berduka terhadap kematian seseorang melebihi 3 hari. Melebihi 3 hari. Kecuali terhadap meninggal suaminya. Karena dengan suaminya yang meninggal, bagi seorang wanita dibolehkan dalam syariat untuk bergabung berduka paling lama 4 bulan 10 hari. Taib. Akan tetapi pendapat ini pendapat yang marjuh, yang tidak kuat, karena hadis tadi tidak bercerita tentang batasan maksimal waktu takziah. Akan tetapi itu hadis bercerita tentang bolehnya seorang wanita bergabung. Ya. Taib. Lalu mana dia batasan maksimal waktu takziah? Maka pendapat jumhur para ulama, tidak ada batasan waktu maksimal untuk takziah. Tidak ada batasan waktu. Selama orang yang tertimpa musibah ini masih membutuhkan sokongan, dorongan dari orang lain, atau kita masih melihat orang yang tertimpa musibah ini masih membutuhkan hiburan dari kita, maka ketika itu masih dibolehkan. Masih dibolehkan. Silakan untuk bertakziah. Sehingga takziah itu dikaitkan dengan kondisi duka. Kondisi duka. Ya. Pendapat ini, wallahu ta'ala alam, pendapat ini dikuatkan oleh para ulama kita sekarang, Syekh Abdullah bin Baz, Syekh Muhammad bin Utsaimin, Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, dan seterusnya. Di mana tidak ada batasan waktu maksimal kapan. Namun ingat, makna takziah tidak sebatas yang dipahami oleh masyarakat umum. Pergi ke situ, kemudian diadakan kajian, kemudian pulang. Dah. Takziah sebagaimana pembahasan kita telah lalu, tidak ada batasan waktu kapannya. Bahkan nanti ada pembahasannya menetapkan momen waktu tertentu untuk berkumpul. Ini pun juga termasuk yang tidak dibolehkan. Misalnya, habis asar kita pergi ke rumah duka, kemudian kita menghiburnya dengan bentuk, baik bentuk ucapan atau bentuk perbuatan. Kemarin kita sudah bahas bentuk ucapan seperti apa? Mendoakannya, mendoakan keluarganya yang meninggal, atau mendoakan orang yang ditinggal. Ini akan menghiburnya. Kemudian apa lagi? Mengingatkan dia dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un misalnya. Ya, mengingatkan dia bahwa segala sesuatu ini milik Allah dan Allah mengambil hak miliknya kapanpun yang Allah kehendaki. Akan ada masanya nanti kita yang akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi, kita dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan. Kemudian dalam bentuk perbuatan, iya, meringankan bebannya dengan kita memasakkan makanan, menghidangkan makanan. Kita lihat tetangga kita ini betul-betul dia sangat terenyuh oleh musibah menimpanya. Selama kita melihat dia masih belum kuat, walaupun sudah lewat 3 hari, kita tetap masakkan dan kita kirimkan makanan buat tetangga kita tersebut, tidak masalah. Ini masih masuk dalam makna takziah. Ya, jadi takziah itu tidak mesti momen waktunya khusus habis maghrib sampai isya kita kumpul-kumpul di situ, ya, dan seterusnya. Tidak. Baik, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Adapun bentuk takziah dengan cara berkumpul-kumpul di rumah duka,
Maka ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Kita kelompokkan menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, berkumpul-kumpul di rumah si duka dalam rangka takziah, lalu ditutup dengan memakan makanan yang sudah dihidangkan oleh ahlul bait untuk orang-orang yang datang bertakziah. Maka kondisi seperti ini haram. Kenapa? Yang pertama, karena ini proses atau bentuk takziah seperti ini tak pernah ada di zaman Nabi SAW. Bahkan ini menyelisihi perintah Nabi SAW. Menyelisihi perintah Nabi SAW. Budaya yang ada di zaman sahabat Nabi SAW, di zaman Nabi SAW adalah kita orang yang pergi bertakziah mengantarkan, membuatkan makanan, menghidangkan makanan untuk ahli duka. Ini yang ada. Bukan orang yang pergi bertakziah menuntut keluarga duka untuk menyiapkan makanan untuk kita santap. Ini bahasa kitanya apa ini? Lajatu nimpok janjang. Sudah kita sedang berduka, ditambah lagi tuntutan harus membuatkan makanan, menghidangkan makanan untuk orang pergi bertakziah. Yang paling senang sini orang pergi bertakziah. Sampai kami dapati beberapa tempat, ya, ada di beberapa tempat itu orang pergi bertakziah itu pas momen azan Isya. Ketika azan Isya sudah berkumandang, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka pergi ke masjid? Tidak. Menyantap hidangan makanan yang sudah disiapkan oleh Ahlul Bait. Coba bayangkan itu, berapa pelanggaran yang dia siapkan itu. Ya. Nanti selesai orang sholat dan seterusnya, dia kembali ke rumahnya masing-masing. Apakah dia sholat Isya? Wallahu ta'ala a'lam. Maka ini sangat tak dibolehkan. Apa kata Nabi SAW? Tak kala Ja'far meninggal dunia, isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum ma yushghiluhum. Kalian buatkanlah untuk keluarga Ja'far ini makanan, karena mereka sedang ditimpa oleh musibah yang menyibukkan mereka. Hadis riwayat Abu Dawud dihasankan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi. Ya. Maka ini dia. Kemudian amalan yang seperti ini dahulu para sahabat Nabi SAW memandang ini termasuk dari bentuk niyahah, meratapi. Kita garis bawahi ini. Para sahabat Nabi SAW dahulu memandang bahwa berkumpul-kumpul di rumah si mayit, kemudian dilanjutkan dengan memakan makanan ahlul bait. Para sahabat dahulu memandang ini termasuk dari bentuk niyahah, meratapi si mayit. Disebutkan Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahli al-mayyit wa sini'ati at-ta'am ba'da dafnihi minan niyahah." Kami dahulu menganggap berkumpul-kumpul di rumah duka dan membuatkan makanan setelah si mayit dikuburkan minan niyahah, termasuk dari bentuk meratapi. Masyarakat kita
biasa. Ketika meninggal, kemudian ahlu duka membuat makanan. Untuk apa? Untuk dihidangkan kepada orang yang pergi menguburkan. Ya kan? Pergi menguburkan, nanti setelah selesai dikuburkan, ayo dipanggil ke rumah, makan sama-sama. Kan seperti itu. Ya. Ditambah lagi dengan budaya yang kita sebutkan tadi. Nah, ternyata ini dianggap dahulu oleh para sahabat seperti Jarir bin Abdullah, dia menyatakan kunna. Kata-kata kunna ini nisbah kepada para sahabat, bukan kepada dirinya sendiri. Dahulu kami, ya, na'udul ijtima' ila ahli mayit, memandang bahwa berkumpul-kumpul di rumah duka, wasani'ati ta'am, dan menyiapkan makanan, hidangan makanan ba'da dafnihi, setelah mayit dikuburkan, minan niyaha, termasuk dari bentuk niyaha, meratapi semayit. Ya, coba bayangkan, pihak ahlul bait dia mau bersusah-susah, berletih-letih untuk mencarikan anggaran dana untuk bisa menyiapkan makanan, hidangan makanan untuk orang berduka. Ya. Dan itu tidak hanya satu kali. Berapa kali? Berkali-kali. Tidak hanya untuk satu malam, bermalam-malam. Ya. Apa maksud dari ahlul bait, ahlul duka? Kebaikan, betul tidak? Ya, kebaikan, yang dia maksud kebaikan. Akan tetapi menetapkan sesuatu kebaikan tidak sebatas perasaan logika saja. Lihatlah di sini. Dia membayangkan ini adalah sebuah kebaikan, akan mendatangkan kebaikan, namun ternyata ini dianggap sebagai bentuk niyaha, meratapi semayit. Dan tahu tak kita, pembahasan kita kemarin, di antara penyebab si mayit diazab lantaran apa? Ratapan orang yang hidup terhadap. Nabi SAW menyatakan, man niha alaihi yu'adzabu bimaniha alaihi. Siapa yang diratapi oleh keluarganya, maka dia akan diazab lantaran ratapan keluarganya tersebut. Siapa yang diratapi oleh keluarganya, maka dia akan diazab lantaran ratapan keluarganya tersebut. Dan para sahabat memandang bahwa di antara bentuk ratapan adalah dengan pihak duka menyiapkan hidangan makanan untuk orang yang pergi bertakziah. Bisa dipahami? Bahaya. Ini baru secara agama. Secara akal saja sudah tidak bisa diterima. Masa orang yang sudah tertimpa musibah diberikan lagi beban yang lebih daripada itu? Selesai hilang rasa duka, musibah sudah mulai terasa hilang, sirna, ada musibah yang berikutnya menimpa. Apa itu? Hutang. Untuk menyiapkan hidangan kepada orang yang pergi bertakziah, dia sudah berhutang sini sana. Karena tidak satu kali, berkali-kali. Pada hari yang ke-40-nya itu, paling ringan kambing ya, kambing disembelih. Kalau dia orang kaya, oke lah dari sisi ininya. Tapi kalau dia orang yang miskin, untuk biaya hidup sehari-hari saja kesusahan dia. Sekarang orang satu kampung harus dia hidangkan makanan bermalam-malam. Tidak ada pilihan kecuali harus hutang. Setelahnya dia disibukkan untuk mencari uang untuk menutupi hutang yang sudah dia buat. Belum selesai hutang ini, ternyata meninggal lagi keluarganya.
Utang ini belum lunas lagi nih. Ada lagi keluarganya meninggal, mulai buat lagi lubang hutang ke berikutnya. Ya. Nah, ini dia. Apakah agama Islam seperti ini? Tidak. Islam tidak seperti ini. Ad-dinu yusrun, kata Nabi SAW. Agama Islam itu mudah. Ya, bahkan Nabi memerintahkan kepada sahabatnya, yassiru wa la tu'assiru. Permudah, jangan persulit. Basyiru wa la tunaffiru. Beri kabar gembira kepada mereka, jangan jadikan mereka lari dari agama ini. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ayat sering kita sampaikan. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian, bukan kesulitan. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Namun apa hendak dikata, banyak orang tidak memahaminya atau faham namun tidak peduli. Yang penting enak, menyenangkan. Kita beritahu mereka menuduh kita macam-macam. Tidak sayang keluarga, ya, macam-macam ya. Biarkan keluarganya mati seperti mati anjing. Ya biarnya maknya mati anjingnya. Ya Allah, sakitnya hati kita ini. Berarti mereka telah menuduh keluarganya Nabi seperti Ali bin Abi Thalib, Fatimah, membiarkan Nabi SAW mati anjing. Tidak dikaji ya maknya dulu. Dan seterusnya. Dituduh kita merubah-rubah adat istiadat. Padahal pepatah kita menyatakan apa? Adat bersandikan syarak. Syarak bersandikan kitabullah. Syarak mengatur adat yang memakai. Apa yang dikatakan adat, apa yang dikatakan syarak, syariat, itu yang akan dipakai oleh adat. Namun terbalik. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk yang kedua, berkumpul-kumpul di rumah duka tanpa makanan yang dihidangkan. Tanpa makanan yang dihidangkan. Tapi berisi dengan acara-acara tertentu yang tak pernah ada disyariatkan di dalam Islam. Seperti berkumpul untuk tahlilan bersama-sama, kemudian berdoa berjamaah, atau membaca surat Al-Fatihah, atau membaca surat Yasin bersama-sama. Maka semua ini amalan yang tidak pernah disyariatkan di dalam Islam. Dengan amalan seperti ini, dengan tata cara seperti ini, maka bentuk takziah seperti ini tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan, walaupun tidak ada hidangan makanan. Sekian banyak dari keluarga Nabi SAW meninggal. Sekian banyak dari para sahabat Nabi SAW meninggal. Tak pernah ditemukan waktu takziah mereka berkumpul-kumpul kemudian membaca surah Al-Fatihah, membaca Yasin. Adapun hadis yang mereka jadikan sebagai dalil, dan hadis ini sudah pernah kita bahas di awal-awal pembahasan dulu, di mana di dalam hadis tersebut dinyatakan Nabi SAW bersabda, "Iqra'u ala mautakum Yasin." Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan terhadap orang yang meninggal di antara kalian surat Yasin.
Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Wa qala Daruqutni, Al-Imam Daruqutni menyatakan hada haditsun dhaiful isnad. Ini hadis yang lemah sanadnya. Majhulul matan, tak dikenal matan hadisnya. Wala yasihu fil babi haditsun, dan tak satu pun hadis yang sahih dalam masalah ini. Wa dha'afahu An-Nawawi fil Adhkar. Hadis ini dilemahkan juga oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi adalah imamnya mazhab Syafi'i. Ya. Tokoh besarnya mazhab Syafi'i yang juga termasuk melemahkan hadis ini. Namun sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya, anggaplah hadis ini adalah hadis yang hasan. Yaitu Nabi SAW menyatakan iqra'u ala mautakum Yasin. Apakah yang dimaksud dengan ala mautakum di sini? Iqra'u ala mautakum, bacakan terhadap orang yang meninggal di antara kalian. Apakah maksudnya di sini orang yang sudah meninggal? Baik, kalau kita nyatakan memang seperti itu, bagaimana dengan hadis Nabi SAW yang menyatakan laqinu mautakum, talkinkan, ajarkan orang meninggal di antara kalian la ilaha illallah. Apakah kita mentalkinkan la ilaha illallah ketika si mayat ruh sudah keluar? Tidak. Sebelum roh keluar, bukan seperti itu. Ketika lagi sakarat. Namun kenapa Nabi SAW menyebutkan ala mautakum, laqinu mautakum, talkinkan orang meninggal di antara kalian? Kenapa? Ini hadis ini sudah kita bahas dulu nih. Kalaulah sekiranya makna iqra'u ala mautakum Yasin, bacakan terhadap orang meninggal di antara kalian surat Yasin, maksud hadis ini adalah orang yang sudah meninggal, sudah keluar jasad. Lalu bagaimana dengan hadis laqinu mautakum la ilaha illallah, talkinkan orang yang sudah meninggal di antara kalian? Apakah maksudnya kita mentalkinkan orang sudah meninggal, ruh sudah keluar dari jasad, la ilaha illallah? Tidak. Karena makna dari talkin adalah alim, ajarkan dia. Apa manfaatnya kita mengajarkan orang sudah meninggal? Amma wala tabujur sih ya, dah meninggal awak kecil, mak baca la ilaha illallah. Tak mungkin. La ilaha illallah tak mungkin. Lalu apa maksud dari mautakum di situ? Laqinu mautakum, orang yang sedang menuju kepada kematiannya. Ini maksudnya. Bukan orang sedang mati, orang yang sedang menuju kematiannya, lagi sakarat. Lalu kenapa disebutkan mautakum di sini? Karena inilah bahasa Arab. Bahasa Arab itu setiap sesuatu, seseorang yang akan menuju kepada sesuatu, maka dia sudah dinamakan sesuatu tersebut. Di dalam contohnya dalam surat Yusuf ayat 36. Surat Yusuf ayat 36, orang yang bermimpi itu dia menyatakan kepada Nabi Yusuf, inni arani a'siru khamra. Ya, surat Yusuf ayat 36 dia menyatakan, sesungguhnya saya melihat dalam mimpi saya sedang memeras anggur, memeras khamar. Apakah yang dia peras itu khamar? Tidak, tapi yang dia peras apa? Anggur. Namun kenapa dinamakan di sini dia memeras khamar? Karena anggur yang dia peras itu akan menuju atau akan menjadi khamar. Dia sudah dinamakan khamar, padahal yang dia peras itu bukan khamar, tapi anggur. Kenapa dia dinamakan khamar? Karena ini akan menjadi khamar. Bisa dipahami? Allah telah menyatakan, inni arani a'siru khamran. Saya telah melihat dalam mimpi saya bahwa saya sedang memeras khamar, padahal yang dia peras itu anggur. Namun dinamakan khamar karena dia akan menjadi khamar. Seperti itu juga di sini. Laqinu mautakum, talkinkan orang yang mati, bukan orang yang mati, tapi orang yang sedang menuju kepada kematiannya, lagi sakarat. Dinamakan mautakum. Sebagaimana di sini dinamakan khamar. Ya, maka kalau sekiranya dalam hadis laqinu mautakum la ilaha illallah, talkinkan orang yang mati, maksudnya orang yang sedang menuju kepada kematian, bukan orang yang telah mati, maka persis sama dengan Yasin tadi. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan orang yang sudah mati, bukan orang yang sudah mati. Akan tetapi orang yang sedang menuju kepada kematiannya, lagi sakarat.
terbukti tak ditemukan satu pun sahabat Nabi SAW yang ketika ada orang lagi sakarat dia membacakan Yasin, tidak temukan. Tak kala ada di antara mereka orang sudah meninggal, mereka pergi benar-benar membacakan Yasin, tidak temukan. Padahal mereka orang paling faham tentang mana ayat. Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW di tengah-tengah mereka. Mereka tahu di mana diturunkan Al-Quran, apa tujuan Al-Quran ini diturunkan dan seterusnya. Baik. Maka yang benar adalah kalaupun sekiranya kita anggap hadis ini adalah hadis yang hasan, membaca Yasin ini, maka yang benar dari maksud hadis ini adalah membaca Yasin ketika orang lagi sakarat, bukan ketika sudah meninggal. Sebagaimana dengan hadis tadi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kondisi yang ketiga, kondisi berkumpul-kumpul terbebas dari dua hal tadi. Ya. Hanya sebatas takziah. Di mana dia berkumpul di rumah duka, tidak ada hidangan yang dihidangkan, dan tidak dalam bentuk amalan-amalan yang tidak disyariatkan tadi. Tidak ada tahlilan, tidak ada bacaan Al-Fatihah, bacaan Yasin, bacaan Al-Quran. Sebatas takziah, menghibur, ceramah agama barangkali, yang di situ berisi mau'izah, pelajaran, mengingatkan kita kepada akhirat dan seterusnya. Maka bentuk takziah yang seperti ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Khilaf yang terjadi lantaran riwayat athar tadi. Ya, riwayat athar tadi yang menyatakan kunna na'udul ijtima' ila ahlil mayyit, kami memandang dahulu berkumpul-kumpul di keluarga duka, di tempat keluarga duka, wa sani'ati ta'am, dan menyiapkan hidangan makanan setelah mayit dikuburkan, minan niyahah. Sebagian para ulama menyebutkan, memahami athar ini, athar ini menunjukkan niyahah di sini ada dua bentuk. Yang pertama, berkumpul-kumpul di rumah duka. Kemudian yang kedua, menyiapkan hidangan makanan. Walaupun tidak menyiapkan hidangan makanan, namun berkumpul-kumpul di rumah duka berarti ada salah satu dari bentuk niyahah ini yang kita lakukan. Maka sebahagian para ulama memandang ini juga tidak dibolehkan, karena berkumpul-kumpul di rumah duka seperti ini, para sahabat Nabi SAW dahulu memandang ini termasuk dari niyahah. Namun sebagian ulama yang kedua yang menyebutkan yang termasuk dari bentuk niyahah di sini adalah tak kala tergabung dua hal ini, bukan terpisah. Berkumpul-kumpul di rumah duka yang disertai dengan hidangan makanan. Namun kalau sekiranya sebatas berkumpul-kumpul, ya, tidak ada makanan yang dihidangkan, sebatas takziah, tidak ada amalan-amalan yang tidak disyariatkan yang diamalkan, amalan-amalan bid'ah seterusnya, maka sebagian para ulama memandang ini tidak masalah. Karena yang termasuk dari niyahah di sini adalah tak kala berkumpul-kumpul yang disertai dengan hidangan makanan. Wallahu taala a'lam. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulan bisa kita tarik, yang benar dalam bentuk metode takziah ini tidak ada waktu yang ditetapkan, yang disepakati untuk berkumpul-kumpul ini. Kapan kita bisa kita lakukan? Ya, kapan kita bisa kita lakukan? Bahkan di dalam mazhab Syafi'i ini keras dalam masalah ini Imam Syafi'i. Ya, berkumpul-kumpul
di tempat orang yang meninggal dunia itu, orang sudah terkubur maksudnya, ini termasuk dari bentuk niyahah. Ini dalam mazhab Syafi'i keras dalam masalah ini. Baik, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk kepada topik yang berikutnya, ziarah kubur. Ziarah kubur. Waktu habis ya? Berapa menit lagi? Baik. Untuk ziarah kubur kita lanjutkanlah pertemuan ini, pertemuan ke berikutnya insyaallah. Karena ini masuk pada bab yang baru. Sebelum kita tutup, kalau sekiranya ada di antara antum yang ingin bertanya, silakan. Fadhil. Izin bertanya Ustaz. Ya. Jadi ada beberapa poin yang ditanyakan Ustaz. Yang pertama itu tentang tadi ada hadis yang mengatakan untuk membacakan Yasin ketika mayit akan meninggal. Kalaupun ada bantu asi di masa Rasulullah dulu penerapannya Pak Ustaz. Dan juga kan sebelumnya Pak Ustaz tadi menjelaskan bahwa waktu untuk waktu untuk takziah itu 3 hari lewat dari itu haram. Apa kegiatan yang dianjurkan di 3 hari itu dan apa yang tidak diperbolehkan ketika lewat 3 hari? Baik. Yang pertama sekali, bagaimana bentuk aplikasi tentang hadis membaca Yasin bagi orang yang ketika hendak meninggal dunia? Yang pertama sekali, hadis itu adalah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama kita. Sebagian besar para ulama ahli hadis, termasuk di situ Imam An-Nawawi, dia menyatakan hadis itu adalah hadis yang lemah. Al-Imam Ad-Daruqutni juga menyatakan hadis ini adalah dhaiful isnad, sanadnya lemah, wa majhulul matan, matan hadis itu majhul, tidak dikenal di kalangan ulama ahli hadis. Walaupun demikian, sebagian para ulama ahli hadis ada yang menyatakan hasan. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan hadis ini mukhtalafun fi, berselisih para ulama dalam kedudukan hadis ini. Jadi sebagian ada yang menghasankan, sebagian melemahkan. Kita anggap hadis ini adalah hadis yang hasan, hadis yang bisa diamalkan. Namun harus kita amalkan sesuai dengan makna yang benar, sesuai dengan pemahaman yang benar terhadap hadis ini. Maka ini yang kita bahas tadi. Anggaplah hadis ini benar, itu membaca Yasin pada orang sudah meninggal. Apa maksud dari orang sudah meninggal di sini? Apakah memang dia sudah meninggal, keluar roh dari jasadnya baru dibacakan Yasin? Maka kita nyatakan tadi tidak. Karena kalaulah sekiranya maksud hadis Iqra' ala mautakum Yasin, bacakan terhadap orang meninggal kalian surat Yasin, dia sudah meninggal. Lalu bagaimana dengan hadis yang memerintahkan kita untuk mentalkinkan? Hadis yang memerintahkan dalam hadis riwayat Muslim memerintahkan kita untuk mentalkinkan orang meninggal juga menggunakan mautakum. Lakinu mautakum. Talkinkan orang sudah meninggal. Talkinkan orang sudah meninggal di antara kalian la ilaha illallah. Apa maksud dari mautakum? Orang sudah meninggal di sini, orang yang sudah keluar roh dari jasadnya kita talkinkan? Tidak pernah dipahami bagi siapapun. Talkin itu berlaku tak kala roh masih dalam jasadnya, dia masih hidup, namun dia dalam kondisi sakarat, hendak berpisah dengan dunia. Ya, harapannya jangan sampai nanti, atau harapannya tak kala kita mentalkinkan, mengingatkan dia, mengajarkan dia la ilaha illallah, dia mau dan teringat untuk mengucapkan kalimat tersebut sehingga kalimat yang terakhir dia ucapkan kalimat apa? La ilallah. Yang Nabi menyatakan man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya tak kala berpisah dengan dunia la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Maka kita talkinkan dia la ilaha illallah. Berarti walaupun mautakum di situ bukan maksudnya orang sudah mati, tapi orang yang sedang sakarat menuju kepada kematian. Ya, nah, ini maksudnya. Maka begitu pula dengan Yasin tadi. Ya, kalau ala mautakum Yasin, bacakan terhadap orang meninggal kalian, bukan orang sudah meninggal, tapi orang yang sedang sakarat menuju kepada kematiannya. Bacakan Yasin. Di antara para ulama, kenapa disyariatkan ini? Karena di dalam surat Yasin itu terdapat ayat-ayat yang menjelaskan di mana Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengampuni dosa hambanya, ya, kemudian memaafkannya dan masukkannya ke dalam surga. Sehingga diharapkan tak kalah dibacakan Yasin, yang di dalam surat Yasin itu ada berisi janji ampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, akan memudahkan roh ini keluar dari jasad. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, tak kalah seorang mukmin hendak meninggal berpisah dari dunia, meninggal dunia, maka malaikat maut akan duduk di
bagian kepalanya. Apa kata malaikat maut? Ayuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila magfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah menuju ampunan Rabbmu dan keridhaannya. Kenapa disebutkan itu? Karena diharapkan dengan diucapkan seperti itu, rohnya gampang, mudah, dan mau keluar dari jasadnya dengan gampang, dengan mudah. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, sehingga roh tadi keluar dari jasadnya seperti air yang keluar dari kendi. Ya, tapi ini dia di antara alasan yang disebutkan oleh para ulama kita. Adapun membacakan Yasin setelah dia meninggal dunia, maka terbukti tak pernah ditemukan satu pun dari para sahabat Nabi SAW, bahkan Nabi sendiri mengamalkan membacakan Yasin ketika ada di antara sahabat meninggal dunia. Ya, bahkan kalaupun iya, silakan bacakan ketika lagi sakarat, kan ketika dia sudah meninggal dunia. Ya, jadi untuk permasalahan Yasin seperti itu. Kemudian untuk batasan tadi, ini kita menyebutkan tadi sebahagian pandangan para ulama, batasan maksimalnya 3 hari dan tidak boleh lebih daripada 3 hari. Namun pendapat ini adalah pendapat yang tidak kuat. Pendapat yang kuat adalah tidak ada batasan waktu takziah. Tidak ada batasan waktu untuk takziah. Kenapa? Karena takziah itu dikaitkan dengan kondisi orang yang ditimpa musibah. Selama kita melihat orang tertimpa musibah ini, ya, dia masih dalam kondisi berduka, membutuhkan orang yang menyokongnya, membutuhkan orang yang menghiburnya, maka ketika itu masih dibutuhkan kita untuk bertakziah kepadanya. Apa fungsi takziah kita? Meringankan bebannya, bukan menambah bebannya. Ya kan? Meringankan bebannya, menghiburnya, mengingatkan dia kepada besarnya ganjaran pahala yang Allah siapkan bagi orang yang bersabar tak kala ditimpa musibah, sehingga dia merasa ringan terhadap musibah yang menimpanya, tidak berat. Ya, bukan dalam bentuk sebagaimana yang kita sebutkan praktek-praktek yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Ini mana takziah benar dalam pandangan syariat Islam. Jadi apa saja yang boleh, Ustaz? Dibolehkan segala yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Adapun dalam bentuk bilangan hari sebagaimana yang ada dan praktek yang ada, maka ini tidak ternyatakan tidak ada syariat. Iya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, 14, 40. Ya. Sampai nyaratui. Ya, maka ini akan bertolak belakang dengan tujuan takziah. Tujuan takziah itu adalah menghibur dan meringankan beban bagi orang ahli duka. Namun dengan kita mengadakan bilangan hari seperti ini, setelah 40 hari barangkali dia sudah merasa hilang beban tersebut. Namun dengan adanya momen ini, kembali lagi kesedihan itu kepada dirinya. Betul atau tidak? Teringat lagi momen-momen dia dengan orang tua yang sudah meninggal itu. Kemudian bercucuran lagi air mata kesedihan lantaran karena adanya momen 40 hari ini. Ya, kami melihat langsung. Ya. Di keluarga kami tak kala ada momen 40 hari. Padahal itu baralik gadang, Pak. 40 hari itu baralik gadang. Ya, kambing yang didabi. Diundang orang sekampung. Tapi momen ketika itu momen meneteskan air mata. Kenapa? Teringat lagi masa awal kita ditimpa musibah, ditinggal oleh orang yang kita cintai. Coba kalau tidak ada momen seperti ini. Betul atau tidak? Ya. Oh, dia datang Ustaz pengen menghadiahkan bacaan. Terlepas kita dari perbedaan pendapat para ulama, apakah bacaan Al-Quran sampai kepada si mayit? Dalam mazhab Syafi'i keras tidak sampai. Bacaan surah Al-Fatihah, bacaan Al-Quran yang lain tidak sampai. Kenapa? Karena Imam Syafi'i berdalil dengan ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya, amalan seseorang tidak akan dipikulkan kepada orang lain. Orang yang membaca Al-Quran maka untuk dia. Ya, tidak akan mungkin akan dipikulkan kepada orang lain. Pahalanya akan bisa ditransfer kepada orang lain. Sehingga disebutkan dalam hadis zaman Ibnu Adam yang qata amalu illa min salatin. Kalau sekiranya meninggal anak Adam, terputus kesempatan dia untuk beramal. Kecuali hanya 3 sisi itu. Kan seperti itu. Kemudian hadis-hadis yang lain menjelaskan. Baik, maka tidak ada membaca Al-Quran. Oh, dia baca doa saat mendoakan. Baik, permasalahan muncul. Apakah pihak keluarga tidak ada yang bisa berdoa?
Mana yang lebih afdal? Yang mendoakan orang tua anaknya langsung atau kiai yang dipanggil? Yang lebih hebatnya, wak panggil si pak kiai ke rumah untuk mendoa, awak siapkan hidangan yang selezat-lezatnya. Ayam pak, kadang-kadang kok potongan ayamnya tu tidak cukup ayam di taluannya sekian loh, ya kan? Nasi sekampir loh. Kiro ketika si pakir membaca doa, indak lo lurui bacaan si pakir ko. Ambo duduk di situ, indak lurui. Terkadang namun salah-salah artinya. Karena dalam bahasa Arab pendek panjang, makharijul huruf itu menentukan makna. Ya, menentukan makna. Indak lurui, kok ndak lurui Pak. Dan lebih hebatnya di awalnya tak dengar, di belakangnya tak dengar, di tengah-tengah. Rabbana amin. 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 Kan seperti itu yang ada. Di tengahnya apa yang dia baca? Karena orang-orang yang belajar surga itu kami tahu. Karena kami proses juga melewati itu juga dulu. Mereka menghafal hafalan doa itu dalam bentuk tulisan bahasa Indonesia. Belajar di surau, dibuat oleh gurunya doa-doa tu. Ada buku saku setabako tu doanya sih. Tulisannya bahasa Indonesia tulisannya. Karena tulisan Arab guru dak terbaca orangnya tu. Mengaji saja ndak lurui. Tu baca. Tulisan bahasa Indonesia. Sehingga huruf kha dibaca ha, huruf dal dibaca zai, shad dibaca sin, dan seterusnya. Ya. Coba bayangkan tu. Selesai si pakir ko makan yang lama, doa antara berantanya baca, pulang dapat amplop. Keluarga ayah nanya dapat, ada pecil. Nah itu. Jadi rubah sistem kalau, rubah sistem itu. Tak ada doa yang lebih hebat doa anak yang soleh. Kalau dia soleh dia ulah, anak yang soleh mendoakan. Di waktu-waktu mustajab kita mendoakan orang tua kita tersebut, baik dia masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya bertanya di live streaming saya. Pertanyaan pertama, banyak. 3 pertanyaan. Ada pada takziah. Yang kedua, bagaimana menyikapi perbedaan di tengah-tengah masyarakat kita, terkhususnya di Bayang tentang bertakziah. Yang ketiga, bagaimana mendakwakan kepada masyarakat tentang takziah sesuai tuntunan sunnah. Dari mana harus memulai? Ada takziah mungkin lah, nggak bisa begitu ya. Iya, ada takziah ya. Kira-kira dari sisi yang kita sebutkan tadi. Ya, tidak ada waktu khusus kapannya. Kemudian kita bertakziah itu tidak dalam bentuk hal-hal yang tidak disyariatkan, bukan perkara-perkara yang baru yang tidak ada dalilnya. Ya, kemudian tidak ada di situ jamuan hidangan makanan karena ini bertentangan dengan perintah Nabi SAW. Kita bisa bertakziah dalam bentuk ucapan menghiburnya, mengingatkan dia kepada akhirat, mengingatkan dia kepada besarnya ganjaran pahala yang Allah siapkan, sebagaimana yang telah berlalu pembahasan kita dalam masalah itu. Atau dalam bentuk perbuatan membantu dia masak di dapurnya, membantu cuci piringnya, ya kan? Atau kita buatkan makanan tempat kita antarkan ke rumahnya dan seterusnya. Ini juga bernilai bermakna takziah. Kemudian apalagi yang kedua tadi? Menyikapi perbedaan di tengah-tengah masyarakat. Perbedaan di tengah-tengah masyarakat kita. Baik. Ketika kita memandang ada hal-hal yang, dan ini memang harus dipahami bagi ikhwan-ikhwan yang sudah mulai paham, sudah mulai mengaji ini. Jangan kita bersikap kaku dan keras dalam masalah ini. Sebagian ikhwan ketika dia mengetahui ini kemungkaran, maka dia tidak peduli sama sekali, dia lepas. Padahal yang meninggal itu tetangga dekatnya, ya, dinding rumahnya masih bersatu dengan dinding rumahnya. Namun dia tidak peduli tentang kematian tetangganya. Ini juga tidak boleh. Ada di situ. Ketika ada kemungkaran, maka kemungkaran ini yang kita cegah, yang kita hindari. Namun ada di situ sisi-sisi sunnah yang bisa kita amalkan. Apa contohnya? Yang kita sebutkan tadi. Ketika dia meninggal dunia, usahakan kita barisan terdepan. Mulai dalam proses pengurusan jenazahnya,
Sehingga orang awam itu dia memandang bahwa kita ini tidak kaku di dalam beragama. Apakah kita dilarang untuk ikut memandikan, untuk ikut menyolatkan, ikut mengantarkan jenazah? Bahkan kita yang membawa tandu tersebut ke pemakamannya, ini tidak dilarang. Bahkan di situ terdapat ganjaran pahala 2 qirat. Ya, 2 qirat. Yang ditanyakan kemarin, wa mal qiratan? Apa itu pahala 2 qirat? Kata Rasulullah, misal jabalaini azimain, seperti dua gunung yang besar. Itu ganjaran pahala bagi orang yang menyolatkan dan mengantarkan jenazah ke pemakamannya. Ini tidak dilarang. Kemudian ketika hari pertama, kedua, ketiga acaranya itu tidak usah kita ikut. Namun ada momennya sebelum acara itu kita datang ke situ. Kita duduk di situ. Kita tanyakan bakabate yang sabate. Setiap orang akan menuju ke situ. Takziah apa tidak? Takziah. Kemudian kita bawakan di situ 1 karung beras. Kobare. Bekonya gunakan untuk menyambi orang, itu urusan dia. Ya. Jangan dipikirkan sampai ke situ. Karena ada pertanyaan kemarin itu, wa agi ke sakadung bari Ustaz. Kok sakadung bari ko digunakan untuk memperingati malam-malam itu. Kan gitu, hidangkan untuk orang bertakziah. Itu urusan dia. Harta zakat untuk asnaf yang 8 kita kasih sama asnaf 8. Setelah kita kasih ternyata digunakan untuk berjudi. Salah kita? Tidak. Tapi kalau wa'lah tahu misalnya kan, yakin awak ikon kan digunakan untuk orang berjudi, memang tidak boleh. Berarti tahun kita di situ. Namun beras yang kita kasih ini akan dimakan juga untuk keluarganya. Namun untuk ditimpakan lagi untuk orang lain, itu salahnya dia. Jadi ada sisi-sisi yang tidak dalam kita perlihatkan ini. Takziah disyariatkan dalam Islam. Jangan sampai kita dianggap sebagai orang yang tidak bertakziah. Ini salah. Ya, habis asar itu kita datang ke situ. Atau selesai momen orang-orang seperti itu, kita berkunjung duduk sampingnya bate. Sabate. Berduka, kami pun ikut berduka. Tidak surang sih kok. Kalau bersabar, Allah menjanjikan pahala yang besar. Ya tidak. Tak satu lah ikut situ. Atau lebih hebat, sebagaimana kami sampaikan kemarin. Untuk urusan ini, dia tidak ikut. Tapi ketika semangkuk sampah diantar ke rumah awak, kosong lah dia. Apa kata orang ini? Ini untuk paruiknya lainnya. Ya, makanya ini tidak benar juga. Yang ketiga apa tadi? Untuk mendakwahkan kepada masyarakat. Kalau sekiranya, lihatlah diri kita. Kalau sekiranya kita orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mendakwahkan secara lisan, maka dakwahkan secara hal, secara akhlak. Orang-orang berjenggot ketika ada yang meninggal di tempat tinggalnya, apalagi itu tetangganya, dia barisan terdepan itu, maka orang kan paham nanti, oh seperti ini yang benar. Oh ternyata memperingati malam-malam takziah sebagaimana kita itu tidak benar. Buktinya mereka tidak ada yang datang satupun. Ya, itu sudah bentuk dakwah itu. Namun kalau kita hindari 100%, maka orang akan menganggap kita tidak bersosial, kita tidak mengerti dengan masyarakat, bermasyarakat dan seterusnya. Memang iya. Ya, jadi jangan kaku di dalam beragama. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.